Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferrari Ramadan Putra Pratama dengan NIM 2024 10 10 10 05 dari Basda C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu berkaitan dengan select dan order by. Di mana di sini ada 9 tipe latihan soal yang harus diselesaikan dan dicoba. Yang pertama yaitu select, di mana select ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang dipanggil di sini. Misal query-nya yaitu di sini select bintang form, diikuti dengan nama tabelnya suppliers. Jadi di sini akan menampilkan semua daftar supplier. Ketika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Misal yang kedua menampilkan tabel customer. Nah, maka di sini data-data dari customer akan tertampil semua. Yang selanjutnya yaitu select bagian. Di mana select bagian di sini yaitu adalah menampilkan beberapa bagian saja pada kolom pada tabel yang kita panggil. Misal di sini yaitu yang akan ditampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dan topik produk. Jadi di sini cukup menggunakan select, product ID, product name, unit price, unit in stock, dan from atau dari produk dari tabel produk. Jadi yang dipanggil di sini atau yang ditulis di sini hanya yang ingin ditampilkan saja. Yang ingin ditampilkan dimasukkan ke select lalu from tabel produk. Jadi contohnya kita run, maka akan tampil seperti ini. Hanya 4 kolom yang akan ditampilkan. Dari berita kedua juga sama, tampilan ID supplier, nama perusahaan, usaha negara, serta kontak person dan tabel supplier. Poinnya sama, yang diisikan juga sama, 4 kolom from dari tabel supplier, maka akan ditampilkan hanya 4 kolom saja. Yang ketiga yaitu alias, di mana kita merubah nama kolom menjadi nama baru. Di sini alias menggunakan dengan as, yaitu menggunakan select, lalu product ID ini kita masukkan nama kolom lama, lalu kita masukkan nama kolom baru, diikuti dengan as. Di sini kan tampilan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk. Jadi di sini yang ini diganti diikuti dengan as, lalu dimasukkan dengan nama kolom baru. Jadi ketika kita contohkan, di sini nama awal kolomnya produk ID, di sini berubah menjadi ID produk. Di sini unit price berubah menjadi harga, dan in stock berubah menjadi stok barang. Di sini menggunakan tanda petik karena di sini menggunakan spasi. Jadi ketika tidak menggunakan spasi, ketika tidak menggunakan tanda petik maka akan terjadi error atau tidak terbaca. Yang kedua juga sama, ketika kita ingin merubah nama kolomnya, kita ikuti dengan as. Nama kolom lama diikuti dengan as, lalu nama kolom baru. Ketika kita run, maka hasilnya akan mengikuti nama yang sudah di as ini, yang sudah dirubah nama PRSK, padahal awalnya nama company name. Yang keempat yaitu penggabungan kolom. Penggabungan kolom di sini yaitu menggabungkan kolom menjadi satu. Di sini kita perintahnya yaitu alamat terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi dari ketiga kolom ini kita jadikan menjadi satu kolom yaitu alamat. Nah di sini kita menggunakan select karena di sini menampilkan ID dulu, select ID company. Nah cara menggabungkannya yaitu address kolom 1, vertical bar, lalu diikuti dengan pemisahnya yaitu koma. Kolom kedua rumusnya lagi dimasukkan, lalu kolom ketiga diikuti dengan as yaitu pengaliasan nama untuk kolom halaman pada tabel supplier. Kalau bisa kita contohkan, nah seperti ini. Jadi nanti address, city, dan country jadi satu pada kolom alamat dengan dipisahkan dengan tanda koma. Begitu juga berlaku untuk perintah yang kedua, alamat lengkap. Di sini ada 2 perintah, nama lengkap dan alamat lengkap. Nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name. Dan yang kedua, alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country. Maka ketika ada 2 perintah seperti ini harus dipisah dengan tanda koma, di mana di sini pemisah antara kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 menggunakan spasi. Maka di sini menggunakan spasi, cukup menggunakan spasi. Tapi ketika di sini diminta untuk koma, maka di sini disisipkan untuk koma. Untuk query-nya sama, select title, lalu diikuti rumusnya, kolom kedua diikuti rumusnya, kolom ketiga penginisialisasian, yaitu
aliasnya menggunakan nama lengkap, dan ini aliasnya menggunakan alamat lengkap dari tabel employees. Kalau bisa kita run atau execute, maka akan tampil seperti ini, di mana alamat ini menjadi satu seperti yang di atas tadi, dan namanya akan bergabung. Jadi dari title, nama depan, dan nama belakang menjadi satu. Dan selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal, di mana di sini perintahnya yaitu kita merubah bulan menjadi angka, hari menjadi angka, tahun menjadi angka sebanyak 4 digit. Nah, untuk menjadikan seperti itu, di sini kita menggunakan rumusnya yaitu chart atau query-nya dengan diikuti dengan no dan date. Nah, date di sini harus diikuti dengan format tanggalnya. Di sini bisa kita ganti dengan titik, bisa kita ganti dengan tanda pemisah seperti ini. Jadi di sini bisa kita ganti atau fleksibel. Lalu kita inisialisasikan dengan nama sekarang atau nama kolomnya sekarang dari tabel employees. Kalau bisa kita run, nah maka akan muncul seperti ini. Tahunnya juga akan 2021. Nah, yang selanjutnya yaitu perintah yang kedua yaitu memodifikasi tanggalnya menjadi bulannya angka, harinya menjadi nama, tahunnya menjadi 2 digit. Nah, caranya yaitu untuk harinya kita ganti dengan day, bukan DD, tapi day. Karena bulannya ini tetap menggunakan angka, maka kita pakai tetap MM. Nah, untuk tahunnya karena yang diminta hanya 2, yaitu kita masukkan YY saja. Nah, untuk penginisialisasiannya kita gunakan nama kolom sekarang ada tabel employees. Nah, untuk query-nya juga sama, first name kita digabungin dengan last name, diinisialisasikan dengan nama lengkap, birthday diganti dengan tanggal lahir. Nah, untuk rumusnya atau query-nya tetap to chart no yaitu tanggal hari ini, date rumusnya seperti ini. Jadi kalau bisa kita run, nah, maka hasilnya seperti ini. Friday tanggal 5, Friday 21 seperti itu. Yang selanjutnya yaitu selisih tanggal. Selisih tanggal kita memanfaatkan operasi pengurangan, di mana di sini saya tampilkan edit pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, di sini kita tampilkan dulu menggunakan select employee ID, birthday, year date. Year date di sini itu yaitu tanggal masuk atau tanggal rekrut. Nah, di sini date part yaitu query-nya untuk menentukan patokannya kita mau pakai yang mana. Nah, jika kita pakai date part ini, kita awalnya kita menentukan dulu yang dipakai tahun, tanggal, atau bulan. Di sini saya pakai tahun. Nah, kita pakai tahun yang di mana ya? Hair date. Nah, maka kita masukkan, lalu dikurangi dengan date part lagi, masukkan tahunnya atau tahun sebagai patokannya, lalu kita masukkan kolomnya yaitu birthday. Kita inisialisasikan menjadi usia masuk kerja pada tabel employees. Maka jika bisa kita run, nah seperti ini. Jadi ini diambil dari birthday dikurangi birthday, yaitu tahunnya 192 dikurangi 48, maka didapat 44 tahun. Nah, usia masuk kerja pada waktu itu yaitu 45 tahun. Dan selanjutnya yaitu menghitung masa kerja mulai dari saat ini. Nah, cara menghitung masa kerjanya yaitu untuk query-nya juga sama, pada nampilinnya employee ID, year date. Nah, cuma ini dibalik, dari year date-nya di depan dulu. Nah, kita masukkan rumus yang tadi yang ada di atas menggunakan kolom bertipe tanggal, to chart no ini tanggal hari ini, date masukkan rumus format tanggalnya, kita inisialisasikan sebagai tanggal sekarang. Lalu date part, tentukan patokan menggunakan tahun, no date hari ini dikurangi dengan date part akhir date. Date yaitu masuk kerjanya atau perekrutannya. Diinisialisasikan dengan masa kerja pada tabel employees. Jadi ketika kita run, maka hasilnya akan ketemu. Jadi tanggal hari ini 2021 dikurangi 1992 ketemu 29 tahun. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yaitu perhitungan antara kolom pada satu baris. Jadi di sini yaitu menghitung kolom satu dengan kolom lain menjadi satu baris. Contohnya di sini yaitu perintahnya tampilkan di produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan. Di sini berarti kita tampilkan dulu order ID-nya, quantity-nya, unit price-nya, lalu kita hitung unit price dan unit quantity-nya dikali unit price-nya. Lalu diikuti inisialisasi as total pada tabel order detail. Jadi
ketika kita run, maka dapat dilihat hasilnya. Nah, total ini diambil dari quantity dikali unit price. Untuk tanda kurung ini bisa dijadikan ketika 0 masih tetap dihitung. Jadi ketika 12 dikali 0, maka di sini hasilnya 12. Maka apa? Masih tetap dihitung, tidak diabaikan. Tapi di sini pada perintah kedua, tampilkan produk ID, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Maka kita tampilkan dulu produk ID, unit price-nya, unit on order-nya, lalu kita kalikan unit price dikali unit on order. Inisialisasikan dengan nilai barang, diikuti dengan match pada tabel produk. Nah, di sini kita akan, kalau bisa kita jalankan, nah seperti ini. Jadi ketika tidak menggunakan tanda kurung, maka 0 ini ketika bertemu dengan 0 maka diabaikan. Jadi hasilnya langsung otomatis 0, tidak dikalikan ibaratnya. Jadi ketika salah satu dari kedua kolom ini atau dari kedua kolom yang dikalikan ini atau dihitung ini terdapat angka 0, maka akan langsung diabaikan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu order by, di mana order by di sini yaitu sebagai pembatas atau pengurut dari data yang ada. Di sini kita dari perintah pertama tampilkan semua nama dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit di order. Nah, karena di sini paling sedikit berarti paling kecil. Di sini ada dua, ascending dan descending. Di mana ascending ini pengurutan query dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi misal dari A ke Z, dari angka 1 ke 99. Sebaliknya, descending juga begitu. Pengurutan query dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi misal dari Z ke A, dan ketika angka dari 99 ke angka 0 atau ke angka 1. Nah, di sini karena perintahnya paling sedikit, maka kita menggunakan descending. Karena di sini kita harus menampilkan dulu, maka kita tampilkan dulu select product name, unit on order, karena di sini jumlah yang di order. Lalu from tabel produk, diikuti dengan query-nya order by, karena yang dihitung atau yang menjadi patokan untuk diurutkannya unit on order, maka masukkan kolom unit on order diikuti hash atau ascending. Maka kalau bisa kita run, nah maka yang menjadi patokan pengurut yaitu unit on order. Di sini dari 0, dari yang terkecil ke 10, 20, 10, 20, 30, 40, sampai yang terbesar 100. Nah, untuk nama atau inisialisasinya ini tidak urut, yang menjadi patokan urut yaitu unit on order-nya. Berbeda dengan ini, karena di sini yang diminta berdasarkan huruf depan, nama belakang paling besar. Nah, berarti last name-nya berdasarkan huruf depannya, tapi dari yang paling besar. Nah, di sini kita pakai descending, yaitu yang paling besar kan berada pada Z, berarti dari Z ke A. Jadi kalau bisa kita run, maka hasilnya akan last name. Nah, last name-nya nih dari S, P, L, K sampai ke B. Dan jadi dari besar ke yang terkecil. Jadi seperti itu untuk descending-nya. Nah, yang terakhir yaitu sorting dua kolom. Di mana maksudnya sorting dua kolom, yaitu menyorting dua kolom secara bersamaan. Di sini perintahnya yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon, lalu tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, jadi di sini kita perlu menampilkan dulu nama produknya, produk name, unit price, lalu unit price dikali 0,75. Di sini berfungsi sebagai harga yang diberi diskon, lalu kita inisialisasikan dengan diikuti harga diskon, lalu from tabel produk. Nah, jadi kalau bisa kita tampilkan maka seperti ini, ketemu produk name, unit price, harga diskon, lalu diikuti dengan order by. Karena apa? Karena yang di sini yang diminta diurutkan dengan nama produk dan harga yang paling besar atau paling mahal. Jadi berarti dari yang paling besar ke yang terkecil. Jadi kolomnya kita masukkan produk name dan unit price, dan diikuti dengan dash karena sesuai pengertian yang tadi. Maka kalau bisa kita run, nah hasilnya seperti ini. Yang produk name urut dari angka yang paling besar ke yang paling kecil, dan unit price-nya ke yang paling besar ke yang paling kecil juga. Nah, di sini karena di sini ada A2 yang sama, jadi untuk patokannya patokan keduanya yaitu unit price-nya. Karena unit price-nya lebih besar, maka
alis muton ini adalah urutan paling besar atau urutan paling pertama, lalu diikuti dengan anisat jeruk, yaitu sama-sama A, tetapi unit price-nya lebih besar alis muton. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.